Enggak. Pernahkah kau merasakan kenikmatan? Enggak pernah sama sekali. Kok bisa? Padahal dia selama hidupnya tidak pernah susah. Tapi kok bisa dibilang tidak ada? Apa jawabannya? Kata Imam Nawawi, itu saking sakitnya neraka itu, saking pedihnya neraka itu, menggugurkan semua ingatan dia. Lupa dia kalau dulu dia pernah jadi raja. Nggak tahan aku sakit kali. Hebat, itu baru celup-celup yang terus. Belum lagi dimenang. Jadi kalau kita selama hidup sehat, murah rezeki, kemudian tidak pernah kekurangan, kebutuhan cukup karena ada gaji yang ditunggu tiap bulan, jangan itu membuat kita durhaka sebetulnya. Orang setengah mati jadi duit, kita tinggal mengolah itu. Orang nyewa rumah 10 tahun 10 kali pindah, awak tak pindah-pindah ke rumah sendiri. Kenikmatan itu jangan sampai membuat kita lupa sama Tuhan. Nanti kena celup kita. Sekali celup, orang ini macam tak pernah kaya, macam tak pernah nikmat, padahal selama hidup dia tak pernah susah. Kenapa? Saking sakit dan neraka itu nggak sanggup. Nggak sanggup. Begitu juga sebaliknya kata Nabi. Orang yang selama hidupnya susah terus, dalam keseharian susah, lahir miskin, ayah nggak mampu, mak jadi babu, dengan sekolah nggak tamat, gajian nggak tamat, kawin tambah parah pula, kerjaan moncok anak terus mati, sampailah selesai akhir hayat di rumah sewa pun. Tapi itu semuanya tidak membuat dia lupa sama Allah. Ya Allah, ku terima ini semuanya. Nanti aja susah, dilempar, diludah, dicaci, dimaki, dikejar, ditolak. Apa kata lagi? Kemana lagi aku ya Allah? Udah kayak gitu gara-gara, kemana lagi aku ya Allah? Bukan ya Allah apa ini? Kok kayak gini? Bukan, kemana lagi aku sendiri? Nah, sesusah-susah orang di dunia ini, tapi dengan susahnya dia tetap istiqomah, dia nanti akan dicelupkan ke sungai-sungai di surga. Dia akan tanya, ditanya, pernah kau susah? Enggak pernah. Sakinglah nikmatnya surga itu, lupa dia kalau dia pernah susah, lupa kalau dia pernah sengsara, lupa kalau dia pernah sengsara kemarin. Saking nikmatnya surga itu. Jadi kita kalau kira-kira sekarang dia agak susah, kadu sama Allah Ta'ala, mungkin difitnah, dicaci, ya kan, dan lain-lain sebagainya, kadu sama Allah Ta'ala. Biar kesusahan kita itu akan diganti dengan satu celupan di surga ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kita sampai kepada ayat 14, inna rabbaka labil mirsad. Ingat, Tuhan itu tidak putus mengawasi kita sampai kita akhir hayat. Kita tetap dalam pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian Bapak Ibu, ada yang bertanya? Dipersilakan. Ustaz. Ya. Tadi Ustaz bilang kan kalau piara hewan tadi kan harus pasang. Jadi kalau misalnya kayak tanaman itu Ustaz gimana Ustaz? Tanaman harus pasang. Jalannya harus tidak dikawinkan juga. Apakah tabiat tanaman sama seperti hewan? Tabiatnya ngerti. Apakah dia mesti kawinkan? Tabiat. Hah? Fitrahnya. Kalau enggak ya udah, berarti tidak. Yang saya maksudnya sesuai dengan fitrahnya. Kan enggak mungkin kucing enggak kawin. Jenis apapun masih kawin kucing. Tapi kalau tumbuhan mungkin ada yang ada, ada yang tidak. Nah, kalau pas fitrahnya tunaikan, kalau enggak ya udah. Kayak gitu kan? Ada nggak jenis hewan yang nggak kawin? Hah? Nggak ada. Nah, kalau tanaman mungkin bagi ahlinya ada tanaman dikawinkan ada tidak. Itu saya ngerti sesuai dengan tabiatnya, fitrahnya. Ya, baik. Ada yang lain? Terima kasih Bapak Ibu. Insya Allah kita semua sehat-sehat, istiqomah dalam lindung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
وعملا مقبولا. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله